Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 dengan judul materi yakni lahirnya hukum kontrak dengan mata kuliah Legal and Contract Drafting Bisnis Islam dengan dosen pengampu beliau Ustadz Izzadul Rafiq MHI. Dan di sini kami dengan saya sendiri Aminuddin dan teman saya Misbahul Munir akan menjelaskan tentang lahirnya hukum kontrak. Langsung saja, yang selanjutnya ke pembahasan yakni tentang hukum kontrak, pengertian hukum kontrak dalam Islam. Pengertian hukum kontrak dalam Islam adalah menurut istilah yakni suatu kesepakatan bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat. Dan pengertian akad dalam pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara dikatakan akad ialah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan kontrak syariah adalah perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum kontrak dalam Islam. Untuk memudahkan pemahaman dasar-dasar kontrak secara umum dibedakan menjadi kontrak pertukaran, yaitu kontrak pertukaran pemilikan harta benda dengan cara pertukaran sesuai aturan syarak seperti jual beli, contohnya murabahah, jual beli salam, dan jual beli istisna. Kemudian sewa menyewa. Selanjutnya kontrak persekutuan. Kontrak persekutuan yang diantaranya adalah musyarakah, mudlafrabah, musyabakah, dan muzaromukhabah. Selanjutnya kontrak kepercayaan. Kontrak yang dapat memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bantuan dari orang lain yang dapat berupa. Yang pertama, kepercayaan yang terkait dengan pemberian pinjaman harta. Selanjutnya, kepercayaan yang terkait dengan pinjaman jasa. Selanjutnya yakni syarat sahnya kontrak. Syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Maksud dari sepakat di situ ialah kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Dan cara kesepakatannya terjadi penawaran dan penerimaan ada 4, yakni dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol tertentu, bahkan dengan berdiam diri. Selanjutnya yakni kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan, seorang yang dianggap tidak cakap apabila belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Berusia 21 tahun tapi gelap mata, sakit ingatan, dungu atau boros. Sedangkan dalam pasal 1330 BW ditentukan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah
orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya yakni suatu hal tertentu. Hal tertentu dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Dan untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, maka dapat dipergunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sedangkan untuk menentukan jasa, maka harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Selanjutnya yakni suatu sebab yang halal. Dengan hukum Islam, terdapat syarat yang bersifat umum yang harus diperhatikan. Dengan demikian, terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yang wajib dipenuhi, yakni seperti tidak menyalahi hukum syariat, harus sama-sama ridho berdasarkan pada kesepakatan bersama, harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengandung berbagai interpretasi yang bias menimbulkan salah paham pada waktu penerapannya. Dan selanjutnya unsur-unsur kontrak. Dalam suatu kontrak dikenal selanjutnya unsur-unsur kontrak. Dalam suatu kontrak dikenal 3 unsur, yaitu unsur esensialia. Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu kontrak. Karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini, maka tidak ada kontrak. Seperti contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, maka kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. Selanjutnya unsur naturalia. Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka undang-undang yang mengaturnya. Demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. Selanjutnya unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, maka dikenakan denda 2% per bulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, maka barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausula lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut. Penjelasan selanjutnya yakni teori-teori tercapainya kesepakatan. Teori-teori tercapainya kesepakatan ini dibagi menjadi 2, yaitu teori pengiriman. Pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atau penawaran yang diterimanya dari pihak lain, dan ketika dalam hatinya dia menyetujui penawaran itu, atau pada saat menulis surat yang isinya menyetujui penawaran tersebut, pada saat itu belum dianggap telah terjadi kesepakatan, tapi nanti setelah surat tersebut dikirim barulah dianggap terjadi kesepakatan berdasarkan teori ini. Teori selanjutnya yakni teori penerimaan. Kesepakatan itu terjadi manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut
telah diterima oleh pihak yang menawarkan. Selanjutnya ialah tentang jenis-jenis kontrak. Sebelum ke jenis-jenis kontrak, ada kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak yang klausula atau klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Jenis-jenis kontrak yang pertama yakni kontrak bersyarat. Kontrak bersyarat. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan terjadi. Kontrak bersyarat ini dibagi menjadi dua, yakni kontrak yang syarat tangguh dan kontrak dengan syarat batal. Suatu kontrak disebut kontrak dengan syarat tangguh jika suatu lahirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi. Sedangkan suatu kontrak disebut kontrak dengan syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi. Selanjutnya yakni kontrak dengan ya Allah, gak dimulai ayo. Dilanjut dengan kontrak dengan ketetapan waktu. Ini beda dengan kontrak bersyarat, yakni kontrak dengan ketetapan waktu ini tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, melainkan menangguhkan pelaksanaan kontrak. Lalu dilanjut dengan kontrak manasuka atau alternatif. Kontrak manasuka atau alternatif ini mungkin jarang kita temui dalam praktik, tapi hal ini dimungkinkan dalam hukum kontrak. Dalam hal terjadi kontrak manasuka ini, debitur diperkenankan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam kontrak. Hak untuk memilih dalam kontrak manasuka ini selalu diberikan kepada debitur, kecuali kalau secara tegas hak memilih tersebut diberikan kepada kreditur. Selanjutnya yakni kontrak tanggung rentang tanggung menanggung atau tanggung menanggung. Kontrak tanggung rentang atau tanggung menanggung ini jika dalam kontrak tersebut terdiri atas beberapa orang kreditor dan dalam kontrak tersebut secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing kreditur berhak untuk menagih seluruh utang atau pembayaran seluruh utang kepada salah seorang kreditor akan membebaskan debitur pada kreditor lainnya. Dan dilanjut kontrak yang dapat dibagi atau tak dapat dibagi. Kontrak ini dapat dibagi tergantung pada kontrak yang prestasinya berupa barang atau jasa yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, baik secara nyata maupun secara perhitungan. Dilanjut kontrak dengan ancaman hukum. Kontrak dengan ancaman hukum ini merupakan suatu klausula kontrak yang memberikan jaminan pada kreditor bahwa debitur akan memenuhi prestasi, dan manakala debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, maka debitur diwajibkan melakukan suatu atau menyerahkan suatu. Selanjutnya, kuasai kontrak. Kuasai kontrak atau bisa juga disebut dengan kontrak bersamar. Yang dimaksud kontrak bersamar adalah suatu kontrak yang diciptakan oleh hukum atas dua pihak atau lebih semata-mata dengan tujuan agar tercapai keadilan antara dua pihak-pihak dimaksud, tanpa adanya suatu pernyataan yang jelas tentang adanya kesepakatan kehendak. Dan akhirnya kita menuju ke tahap akhir, yakni bab terima kasih. Terima kasih dari kami kelompok 3 dengan
judul lahirnya kontrak. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dari awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi jenengan dan kalian. Cukup kiranya yang mampu kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf karena kami dalam proses pembelajaran. Dan akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.